Kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari Sintayong yang kepergok berbincang dengan wasit. Pelatih Vietnam puas timnas Indonesia raih hasil imbang. Federasi Sepak Bola Filipina kena semprot. Dan simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari rival timnas Indonesia, di mana pelatih Vietnam yang puas usai timnas Indonesia meraih hasil imbang, hingga Marcelino Ferdinand yang diharapkan segera kembali perkuat skuad Garuda. Pelatih timnas Filipina Michael Wis segera maskot Aswania ditahan timnas Indonesia 1-1 pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Wis sama sekali tidak puas dengan hasil imbang yang diraih anak asuhnya. Mantan pelatih Laos itu menyebut Filipina bisa meraih poin penuh karena mendapat cukup banyak peluang yang sayangnya gagal dikonversi menjadi gol. Bahkan Wis menegaskan Filipina seharusnya saat ini bisa mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan yang telah dimainkan. Menurutnya, Daisuke Sato dan kawan-kawan seharusnya bisa menang melawan Indonesia dan imbang alih-alih kalah dari timnas Vietnam di laga perdana. Pelatih Vietnam Philippe Troussier turut menyoroti hasil Filipina versus Indonesia. Troussier mengaku telah memprediksi skuad Garuda menang di Manila, lalu berharap Vietnam bisa mengimbangi Irak karena laga itu dimainkan belakangan. Namun nyatanya Vietnam harus kalah tipis 0-1 dari Irak dan timnas Indonesia malah bermain imbang melawan Filipina. Fakta tersebut membuat Troussier puas sebab Vietnam masih unggul 2 poin atas skuad Garuda. Menariknya, Troussier menjelaskan bahwa target Vietnam memang mendominasi 2 peringkat teratas. Menurutnya, pesaing utama untuk finish di belakang timnas Irak adalah anak asuh Sintayong. Pelatih timnas Indonesia Sintayong berharap Marcelino Ferdinand bisa pulih dari cedera dan membela skuad Garuda kembali. Sebab menurutnya, kehadiran pemain KMS Kadensi itu bisa meningkatkan performa timnas Indonesia, terutama di lini tengah. Sintayong mengakui tanpa adanya Marcelino, timnas Indonesia kekurangan gelandang kreatif. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai kehadiran Marcelino membuatnya akan leluasa menyiapkan skema tim dengan baik. Pasalnya banyak pilihan pemain yang akan dimainkan dalam sebuah laga. Tayal, Sintayong berharap proses pemulihan cedera yang dijalani pemain KMS Kadensi itu berjalan lancar. Masih di kabar timnas senior, ada janji Sintayong di Piala Asia 2023 hingga Federasi Sepak Bola Filipina yang kena semprot akibat kualitas rumput Stadion Rizal Memorial. Selain kurangnya kreativitas di lini tengah, Sintayong mengakui bahwa skuad Garuda gagal bermain maksimal karena faktor lapangan. Sintayong menjelaskan bahwa mereka cukup kesulitan mengembangkan permainan, terutama pada 20 menit awal. Selesai prediksi, anak asuhnya membutuhkan waktu untuk bermain di lapangan sintetis. Cukup kesal dengan kondisi rumput, pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap Federasi Sepak Bola Filipina memberikan perhatian khusus. Dia menilai bahwa PFF seharusnya mempersiapkan kondisi lapangan dengan baik. Menurutnya, memberikan fasilitas terbaik adalah sebuah kewajiban untuk menghormati tim tamu. Untuk itu, Sintayong berharap di laga tandang selanjutnya, skuad Garuda bisa mendapatkan rumput yang lebih baik. Usai hasil negatif dari 2 laga yang dijalani, anak asuh Sintayong minimal harus bisa menduduki peringkat kedua di grup. Sebab hanya juara dan runner-up grup saja yang akan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu artinya timnas Indonesia mesti minimal paling tidak 9 poin untuk melaju ke babak selanjutnya. 6 poin bisa didapat dari 2 laga kandang melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 serta Filipina pada 11 Juni 2024. Tambahan 2 poin lagi bisa diraih saat bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024 serta menjamu Irak pada 6 Juni 2024. Target meraih 9 poin itu cukup realistis melihat perjalanan di 2 laga awal. Usai mendapatkan pelajaran di 2 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong berjanji hal serupa tidak akan terjadi di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 mendatang. Menurut Sintayong, ada banyak waktu bagi timnas Indonesia untuk menatap perjalanan pada Piala Asia 2023. Sehingga ia akan maksimalkan waktu yang panjang itu untuk mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin. Sintayong optimistis timnas Indonesia akan lebih baik pada Piala Asia 2023 nanti setelah melakukan sederet evaluasi. Sintayong berharap timnas Indonesia akan bertambah lengkap untuk ajang Piala Asia 2023.
Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang kini absen membela timnas Indonesia karena pasti pemulihan cedera pun diharapkan Sintayong bisa segera bergabung. Selanjutnya beralih ke kabar Piala Dunia U17 2023, ada pelatih Spanyol U17 yang mengakui Stadion Manahan Solo. Sementara Ratu Tisha berharap ada transfer pengetahuan usai Piala Dunia U17 2023. Kini sudah ada 6 tim yang dipastikan tampil di babak 8 besar Piala Dunia U17 2023. Sebelumnya sudah ada 2 negara yang memastikan diri lolos ke perempat final, yakni Brasil dan Argentina. Lalu 4 tim pun menyusul, yakni Mali U17 yang menang atas Meksiko U17. Kemudian ada Jerman U17 yang memetik hasil positif saat berjumpa Amerika Serikat. Kemudian 2 lagi Argentina U17 yang baru saja melibas Venezuela 5-0. Dan Maroko U17 yang menang dramatis lewat adu penalti ketika berjumpa Iran U17. Adapun 2 tiket 8 besar yang tersisa akan diperebutkan oleh Senegal yang akan menghadapi Perancis dan Inggris yang akan berhadapan dengan Uzbekistan. Pelatih timnas Spanyol U17 Herman Pales Cuesta sempat meragukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Pasalnya sebagai negara berkembang dan memiliki persiapan yang minim, Indonesia dianggap tidak memiliki stadion yang mumpuni layaknya di Eropa. Akan tetapi anggapan Hernan Pales Cuesta berubah seketika setelah dirinya menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kondisi Stadion Manahan Solo tempat Spanyol melakoni laga babak fase grup. Setelah melihat Stadion Manahan, pelatih berusia 42 tahun itu pun merasa terkesan. Dirinya bahkan menyebut jika markas klub Persis Solo itu memiliki lokasi yang strategis dan memudahkan para official tim ke berbagai tempat di sekitarnya. Usai memasuki 8 besar Piala Dunia U17 2023, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria menilai pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 sejauh ini berlangsung tanpa halangan sedikit pun. Pihaknya mengaku belum ada peserta yang melakukan komplain selama Piala Dunia U17 berlangsung. Perempuan berusia 37 tahun tersebut mengaku pihaknya bakal berusaha keras untuk melakukan peningkatan dalam pelaksanaan turnamen. Ratu Tisha berharap Piala Dunia U17 yang berlangsung lancar kali ini bisa menjadi transfer pengetahuan dalam hal pelaksanaan pertandingan sepak bola. Dan di kabar penutup ada Sintayong yang kepergok berbincang dengan wasit, hingga Wakil Ketua Komite Wasit PSSI yang bertekad samakan pemahaman dengan berbagai pihak. Pelatih timnas Indonesia Sintayong kepergok berbicara dengan wasit jelang pertandingan Garuda melawan Filipina di matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Menanggapi hal tersebut, Sintayong menegaskan hanya berbicara ringan karena ia mengenal wasit tersebut yang ternyata berasal dari Korea Selatan, yakni Kim Jong-hyun. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan wasit-wasit dari negaranya memang terus berusaha menampilkan performa terbaik. Hal itu agar karir perwasitan mereka akan makin melesat. Namun di laga kontra Filipina, banyak keputusan wasit yang kontroversial berkat permainan kasar sang tuan rumah yang merugikan skuad merah putih. Wakil Ketua Komite Wasit PSSI asal Jepang, Yoshima Ogawa menyatakan sengaja berdiskusi soal perwasitan dengan media. Hal itu agar adanya pemahaman yang sama terkait dunia perwasitan. Yoshima Ogawa mengatakan media adalah garda terdepan dalam menyampaikan segala informasi, khususnya soal sepak bola dan perwasitan. Oleh karena itu mereka harus paham terkait hal tersebut demi mendukung kualitas pemberitaan. Yoshima Ogawa mengatakan tidak pernah keberatan bertukar informasi dengan media, sebab langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas wasit di Indonesia dengan diawasi dan didukung media. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.